Perkenalkan, nama saya Erika Putri dengan NIM 234201429. Nah, karena minggu lalu kita sudah membahas tentang pembelajaran perilaku, jadi minggu ini kita akan membahas teorinya. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, yang pertama, apa sih itu teori pembelajaran perilaku? Jadi, teori pembelajaran perilaku ini dikenal juga sebagai behaviorisme, adalah sebuah pendekatan dalam psikologi yang menekankan bagaimana manusia dan hewan dipengaruhi bagaimana pengalaman dan pengaruh eksternalnya. Nah, selanjutnya, apa sih itu belajar? Jadi, belajar adalah perubahan karena adanya pengalaman. Selanjutnya, belajar itu terbagi menjadi dua, yaitu belajar secara sengaja, contohnya kita belajar di sekolah, dan belajar secara tidak sengaja. Belajar secara tidak sengaja itu ketika anak takut datang ke dokter karena dia pernah disuntik dan dia merasa sakit. Nah, selanjutnya ada rangsangan. Adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang dapat dicium, diraba, dirasakan, dan didengar. Contohnya ketika kita mengajarkan tentang abjad, anak-anak akan lebih mudah memahami ketika kita mengajarkan dengan lagu daripada dia harus membacanya sendiri. Selanjutnya ada hadiah dan hukuman. Jadi hadiah atau penguat ini yang membuat kita sering melakukannya. Contohnya kita mendapatkan pujian atau mainan. Sedangkan hukuman adalah sesuatu yang membuat kita jarang melakukannya, seperti dimarahi contohnya. Hadiah ini dibagi menjadi dua, yaitu sekunder dan primer. Penguat sekunder itu contohnya pujian, mainan, sedangkan primer itu adalah kebutuhan dasar, contohnya makanan dan minuman. Selanjutnya ada prinsip primer. Di sini dijelaskan bahwa kita harus melakukan kegiatan yang kurang menyenangkan dulu, lalu kita melakukan kegiatan yang menyenangkan. Contohnya, kamu harus menyelesaikan PR-mu, lalu kamu boleh nonton 30 menit. Selanjutnya ada jadwal rasio. Nah, apa sih itu jadwal rasio? Jadwal rasio ini terbagi menjadi 4, yaitu rasio tetap FR, hadiah setelah sejumlah tindakan tetap. Contohnya, seorang anak mendapatkan hadiah ketika dia mendapatkan nilai 100. Rasio variabel atau FR, hadiah setelah tindakan jumlah acak. Seorang pemain game yang mendapat hadiah setelah dia bermain beberapa kali. Yang ketiga ada interval tetap atau FI, hadiah setelah waktu tertentu. Contohnya, ujian sekolah yang dilaksanakan 6 bulan sekali. Terakhir ada interval variabel atau FI, hadiah setelah waktu acak. Contohnya, guru yang memeriksa PR siswa secara acak dan tidak pasti. Yang terakhir ada pembelajaran sosial dari Albert Bandura dan terbagi menjadi 4 tahapan. Diajarkan adalah belajar dari melihat orang lain, tahapan perhatian, retensi, reproduksi, dan yang terakhir motivasi. Contohnya ketika seorang adik melihat kakaknya yang mencuci tangan sebelum makan, maka lambat laun dia akan mengikutinya karena dia terbiasa untuk melihat hal itu. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Jadi anak-anak selalu belajar dari lingkungan. Hadiah dan hukuman mempengaruhi perilaku. Belajar itu bisa melalui secara langsung dan mengamati orang lain. Penguatan dan hukuman itu harus digunakan secara bijak untuk hasil yang efektif. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.